Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi kedua dari kelompok 4 dengan judul besar korelasi poin biserial. Jadi lihat di sini, rumus dari korelasi poin biserial bisa dituliskan sebagai RP bis sama dengan M1 dikurang M2 per ST dikali akar P dikali Q, atau bisa juga menggunakan rumus RP bis sama dengan M1 min MT per ST dikali akar P dan Q. Ini adalah rumus untuk mencari P, di mana P sama dengan NP dibagi N, maaf. Yang kedua, ini rumus untuk mencari Q, di mana Q sama dengan 1 dikurang nilai dari P yang sudah didapat. Kemudian di sini ada rumus untuk mencari standar deviasi total, di mana rumusnya adalah akar sigma X kuadrat dibagi N dikurang sigma X per N pangkat 2. Keterangannya nanti bisa dilihat, nanti saya foto. Baiklah, langsung saja masuk ke contoh soal. Contohnya, tentukan korelasi antara jenis kelamin siswa, yang mana ini adalah gejala nominal, dan kemampuan matematika, yakni gejala interval. Di sini ada tabel. Bisa dilihat di sini ada 4 kotak, ada 12 sampel atau frekuensinya ada 12, di mana ini adalah kelompok untuk pria dan ini adalah kelompok untuk wanita. Pria kita simbolkan dengan XP, sedangkan wanita kita simbolkan dengan XW. Nilainya ada 86, 84 dan seterusnya. Kemudian yang wanita XW ini ada 85, 81 dan seterusnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita akan menghitung XP kuadrat, selanjutnya adalah XQ kuadrat. Tinggal kita pangkatkan saja dari 8,6 pangkat 2, hasilnya nanti ditulis di sini, dan 8,5 hasilnya nanti ditulis di sini. Begitu seterusnya. Selanjutnya, setelah kita dapatkan hasil dari XP kuadrat serta XQ kuadrat, yang kita cari adalah jumlah atau sigma dari kedua buah ini. Jadi kita tambahkan semuanya. Hasilnya ini adalah, jadi kita tulis dulu sigma XP, jumlahnya ini setelah kita tambahkan adalah 83,1. Kemudian sigma dari XW hasilnya adalah 78. Maaf, ini keempat-empatnya kita cari jumlahnya. Jadi ini sigma XP kuadrat jumlahnya ini adalah 584,55 dan sigma XQ kuadrat ini jumlahnya adalah 519,68. Nah, setelah didapatkan hasil dari jumlah dari keempatnya, kemudian kita akan mencari mean. Nah, teman-teman sudah tahu kan cara mencari mean. Jadi mean itu yang kita cari hanya 2 buah ini saja. Jadi jumlah dari keseluruhan ini kita bagikan dengan jumlah frekuensi. Jadi hasil dari keseluruhannya ini tadi adalah 6,925 dan yang sebelahnya untuk XW hasilnya adalah 6,50. Kemudian kita akan mencari P. Nah, untuk P, ini tadi rumusnya adalah NP dibagi dengan N besar. Nah, N besar ini adalah jumlah keseluruhan dari 2 kelompok, sedangkan untuk NP itu adalah hanya jumlah dari satu kelompoknya saja. Berarti P dibagi NP 12, kita tuliskan di bawah. P sama dengan NP dibagi dengan N sama dengan 12 dibagi dengan 24, jumlahnya 12 ditambah 12, hasilnya adalah 0,5. Jadi untuk masing-masing dituliskan 0,5 dan 0,5. Nah, selanjutnya kita akan mencari ST atau standar deviasi total. Nah, rumus dari standar deviasi total ini tadi kan ada sigma X kuadrat dan juga ada sigma X. Nah, kita masukkan dulu. Nah, untuk mencari sigma X kuadrat dan sigma X,
maka kita masukkan rumus seperti ini. Jadi kita cari sigma X-nya dulu. Sigma X. Nah, jadi nanti di sini sigma XP kita tambahkan dengan sigma XW. Jadi sigma X ini adalah sigma XP ditambah dengan sigma XW. Jadi sama dengan 83,1 kita tambahkan dengan 78. Hasilnya ini adalah 161,1. Ini adalah nilai untuk sigma X. Kita tulis saja di sebelahnya. Kemudian ada tadi sigma X kuadrat. Jadi tinggal kita tambahkan yang dari sigma XP kuadrat dan juga sigma XP kuadrat. Jadi sigma X kuadrat sama dengan sigma XP kuadrat kita tambahkan dengan sigma XW kuadrat. Nilainya ada 584,55 ditambah dengan 519,68. Hasil dari penjumlahan dua bilangan ini adalah 1104,23. Setelah kita dapatkan hasil, baru kita masukkan ke dalam rumus dari standar deviasi total. Langsung saja. Jadi tadi rumusnya itu adalah sigma X kuadrat, hasilnya kita masukkan ada 1104,23 dibagi dengan N jumlah keduanya, jadi 24. Kita kurang dengan yang ini sigma X 161,1 dibagi 24. Ini tadi pangkat 2. Ini masih akar. Kemudian 1104,23 dibagi dengan 24. Hasilnya adalah 46,0095 sekian, tapi kita bulatkan saja menjadi 46,01. Kemudian yang ini 161,1 kita bagikan dengan 24. Kemudian kita pangkatkan, hasilnya itu adalah 45,05. Nah, tadi di sini masih akar. Kemudian ini kita kurangkan dulu. 46,01 dikurang 45,05, hasilnya adalah akar 0,96. Akar dari 0,96 adalah 0,98. Nah, kita sudah mendapatkan ST. Nah, setelah kita dapatkan hasil dari S total tadi, kita masuk ke rumus untuk korelasi poin biserial. Kita gunakan rumus yang atas, langsung saja. Jadi rumusnya, RP bis rumusnya sama dengan M1 dikurang M2 per ST dikali dengan akar P dikali Q. Nah, Q di sini kan belum diketahui. Tadi P itu nilainya adalah 0,5. Jadi kita tulis dulu di sini. Tulis di sampingnya saja ya. Q ini rumusnya adalah 1 minus P. Berarti 1 dikurang 0,5, berarti nilai Q sama 0,5. Masuk ke sini. M1 tadi nilainya adalah 6,29. Kita ambil dua angka saja tadi yang dari sini. 6,29 kita kurangkan tadi dengan 6,50.
dibagi dengan 0,98 hasil dari perhitungan ST 0,98, ini dipastikan saja, dikali dengan akar P dikali Q. Langsung kita kalikan akar, tulis di sini P dikali Q berarti 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Jadi akar dari P, Q nilainya itu di sini adalah akar 0,25. Kemudian 6, aku lupa ini enggak. Maaf teman-teman, tadi ralat saya salah penulisan, di sini bukan 6,29 tapi 6,92. Jadi nanti langsung kita kurangkan saja. Di sini 6,92 dikurang dengan 6,50, hasilnya ini adalah 0,42. Kita bagi dengan 0,98 lalu dikalikan dengan akar dari 0,25. 0,42 dibagi dengan 0,98 hasilnya adalah 0,4285. Kita kalikan dengan akar dari 0,25 ini adalah 0,5. Jadi tinggal dikali 0,4285 dikali 0,5 itu hasilnya adalah 0,21 sekian. Kita tuliskan saja 0,21. Jadi untuk korelasi poin biserial dari soal yang tadi hasilnya adalah 0,21.